polisi menetapkan 3 tersangka tawuran yang menewaskan seorang pelajar di wilayah Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten beberapa hari lalu. Dalam video yang beredar, tampak sekelompok pelajar SMP yang berkonvoi dengan sepeda motor untuk tawuran. Akibatnya seorang pelajar alami luka parah di kepala dan punggung karena sabetan senjata tajam. Setelah sempat dibawa ke rumah sakit, korban meninggal dunia. Aparat gabungan Polsek Teluk Naga dan Polres Metro Tangerang Kota langsung melakukan olah TKP dan pengejaran para pelaku. 24 pelajar yang terlibat tawuran berhasil diamankan, dan setelah diperiksa, 3 diantaranya ditetapkan tersangka. Menurut Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Komarudin, tawuran dipicu aksi saling ejek di jalan antara kedua kelompok pelajar pada saat konvoi merayakan selesai ujian akhir. Tanjung Pasir. Nah, pada saat kembalinya bertemu dengan kelompok ataupun salah satu sekolah ya DM yang juga ada di sekitar ataupun daerah Tanjung Pasir. Nah, di sanalah kemudian konvoi tersebut, konvoi mereka diikuti oleh kelompok siswa dari DM, kemudian dilakukan pembacokan. Para tersangka yang masih di bawah umur terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan mendadak viral karena melaporkan kasus penipuan ke polisi saat dirinya membeli narkoba jenis ganja. Pria ini mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Ia hendak melaporkan kejadian penipuan yang dialaminya. Pria yang bekerja sebagai pengemudi ojek ini merasa tertipu saat membeli daun ganja yang ternyata adalah rumput. Boleh tak pakai ganja? Sudah sering belum kamu pakai narkoba? Baru sekali. Polsek Cengkareng menangkap pelaku pencabulan anak di bawah umur di Tangerang. Pelaku merupakan paman korban yang beralasan sering menonton film porno. Mendapat laporan dari orang tua korban, Selasa kemarin, petugas unit Reskrim Polsek Cengkareng menangkap pelaku. Pelaku diketahui merupakan paman dari korban yang berusia 10 tahun. Dengan alasan suka menonton film porno, pelaku tega memperkosa berkali-kali saat korban sedang main ke rumahnya. Kini korban trauma psikologis. Pelaku terancam pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dia sering menonton film, jadi karena memang korban ini sering menginap, terutama di Sabtu Minggu, ya dia kira melampiaskan ke korban tersebut. Pelaku sudah berkeluarga, Pak? Pelaku sudah berkeluarga dan bekerja juga di. Dosen FISIP Universitas Riau, Syafri Harto, divonis bebas di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Syafri dinyatakan tidak terbukti berbuat cabul kepada mahasiswinya. Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau memvonis bebas dosen FISIP Universitas Riau atas tuntutan dugaan pencabulan mahasiswi. Majelis hakim menyatakan Syafri tidak terbukti mencabuli mahasiswanya. Vonis bebas terhadap Syafri membuat sejumlah kalangan kecewa. Lembaga bantuan hukum yang terus mengawal kasus ini berharap jaksa penuntut umum melakukan kasasi. Sebelumnya kasus ini mencuat ketika seorang mahasiswi membuat video pengakuan telah dicabuli dosen pembimbingnya dan viral di media sosial akhir tahun 2021. Tidak terbukti secara sah dari masalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, dakwaan ketiga, dakwaan ketiga penuntut umum. 2. Menyebabkan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer, dakwaan ketiga itu dari penuntut umum tersebut. 3. Memerintahkan penuntut umum mengeluarkan terdakwa dari tahanan. 4. Memberikan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan martabatnya. Seorang bocah berusia 8 tahun di Pasar Rebo, Jakarta jadi korban persekusi teman-teman mainnya. Para pelaku membakar kaki korban dengan korek api hingga kaki korban melepuh dan trauma. Bocah berinisial A tak mampu membela diri dan hanya bisa menangis kesakitan saat ia jadi korban penganiayaan teman-temannya yang lebih tua. Para pelaku langsung melarikan diri setelah membakar kaki korban dengan hand sanitizer dan korek api.
Akibatnya pelajar sekolah dasar di Jakarta Timur ini menderita luka bakar di kaki dan trauma. Korban juga tak berani lagi main keluar rumah dan ketakutan jika melihat pelaku. Kalau misalnya dari pihak keluarga, setelah saya sudah nulis pernyataan dan nggak terima, dia mau melanjutkan ke jalur hukum ya is okay, nggak jadi masalah gitu. Karena ini udah kekerasan sekali menurut saya. Kita mau ngajak si korban ini untuk ke psikolog. Karena takut, dia itu trauma sekali ketika melihat pelaku dan lewat depan rumahnya. Jadi takut gitu. Selain jadi korban kekerasan, para pelaku juga diduga kerap merundung korban. Hingga kini keluarga korban masih mengupayakan dialog sebelum menempuh jalur hukum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aparat Kodim 0503 Jakarta Barat menggerebek lokasi penimbunan 12 ton solar bersubsidi di kawasan Kembangan Selatan, Jakarta. Pelaku mencari keuntungan dengan memanfaatkan selisih harga solar subsidi untuk dijual kembali ke kalangan industri. Terbongkarnya praktek penimbunan 12 ton solar bersubsidi di Kembangan Selatan, Jakarta Barat berawal dari kecurigaan anggota Babinsa Koramil Kembangan yang melihat ada mobil box bolak-balik ke lapangan milik Sudin Kebersihan Kota Jakarta Barat. Mobil box ternyata sudah dimodifikasi untuk menyimpan solar dan kemudian dipindahkan ke truk tangki penampung. Solar bersubsidi seharga Rp5.150 per liter dijual ke kalangan industri alat berat dengan harga Rp8.500 per liter. Lebih murah dibanding harga resmi Pertamina yang dijual Rp15.500 per liter. Se-5.150 kan kalau di POM. Terus abang jual lagi kemana? Ya kalau jualnya sih ngacak, istilahnya siapa yang perlu kita kirim, siapa yang perlu. Seperti apa bang? Salah satunya industri. Salah satunya ya istilahnya kayak proyek kan yang ada alat-alat beratnya kan dia nggak mungkin beli ke POM kan. Makanya kita tawarin nih, ada barang mau nggak? Mau kita kirim. Ternyata dari box ini ada dipindahkan bahan bakar ke tangki. Setelah ditelusuri ternyata box ini di dalamnya dimodifikasi seperti ini, dimodifikasi dengan tangki bahan bakar. Dari situlah dia laporkan kepada kami, kepada saya. Kemudian saya perintahkan dan unit Intel untuk melaksanakan pengamatan lebih jauh. Ternyata betul di sini ada praktek ilegal penimbunan BBM solar seperti itu. Petugas mengamankan 3 unit mobil box berisi solar serta 2 unit truk tangki. Kasus diserahkan ke Polres Metro Jakarta Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ribuan botol minuman keras dan barang impor dimusnahkan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Barang bernilai ratusan juta rupiah itu dimusnahkan karena tidak berizin dan di luar standar nasional Indonesia. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN Kementerian Perdagangan Makassar memusnahkan ribuan botol minuman keras. Pemusnahan dilakukan di kantor Balai Pengawasan Tertib Niaga di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ribuan botol minuman beralkohol impor ini disita dari berbagai tempat di Makassar dalam 2 bulan terakhir. Penyitaan dilakukan petugas karena tidak memiliki izin edar. Selain minuman beralkohol, penyitaan dan pemusnahan juga dilakukan atas barang-barang impor ilegal lain, seperti alat-alat pertanian, sepatu, hingga ikat pinggang yang sempat beredar di Kota Makassar. Barang-barang ini disita dan dimusnahkan petugas karena tidak memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Satunya kegiatan ini untuk memberikan efek jerah dengan cara yang mudah, singkat, ya, tidak melalui proses penyidikan yang panjang, karena di dalam ketentuan peraturan kami, ya, pelaku usaha yang melakukan kegiatan melanggar peraturan itu diminta untuk menarikan barang atau melakukan pemusnahan dengan pengontrolan oleh kami. Nah, salah satunya seperti itu. Seperti ini. Dari 4 jenis barang impor ilegal yang dimusnahkan kali ini, kerugian negara diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. 200 rumah rusak diterjang angin puting beliung di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan, Kabupaten Kepulauan Seribu. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.